Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di sini bisa dapat hadir di podcast FTI Kauca. Halo Sobat FTIK, kembali lagi di podcast FTI Kauca bersama saya Nabila Marwana Sution dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Podcast kali ini dengan tema kisah inspiratif dari kehidupan PPL dan KKL dari 5 sekawan FTI Kauca di negara Gajah Putih, Thailand. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, hebat banget nih. Kakak-kakak yang mengikuti PPL dan KKL di luar negeri loh. Masya Allah banget kan? Pasti banyak banget nih yang pengen seperti kakak-kakak yang ada di sini. Kalian pasti kepo kan bagaimana nih kisah perjalanan kakak-kakak yang ada di sini selama mengikuti PPL dan KKL di luar negeri. Bukan hanya kalian, tapi bila juga kepo nih gimana kisah mereka. Nanti kita bakalan ngobrol santai ya Kak ya, gimana kisah perjalanannya. Gimana nih kalau agar lebih nyaman dan tenang lagi, kita perkenalan dulu nih. Boleh dari kakak yang sebelah sini. Oke, saya Umu Salama dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Oke. Ya, nama saya Harun dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Oke, Sawadee-krap. Saya Muhammad Hasbi dari PAI semester 6. Saya Abingin dari FPI semester 6. Oke, karena sudah perkenalan nih, jadi lebih enak lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Nah Kak, nanti Bila bakalan ngelontarin beberapa pertanyaan untuk kakak-kakak yang di sini agar kita teman-teman yang nonton juga bakalan tahu bagaimana kisah perjalanannya selama di sana. Gimana? Setuju Kak? Setuju Oke, banget. Let's go! Go Gather! Pasti! Oke baik Kak, ceritain dong gimana nih awalnya bisa PPL dan KKL di luar negeri. Mulai dari proses persiapan dan seleksinya. Dan kira-kira nih apa saja yang perlu dipersiapkan baik secara administratif, akademik maupun mental. Boleh nih kakak yang mana dulu? Oke, dari Kak Harun. Gimana nih Kak? Ya, sebelumnya terima kasih. Singkat kisah persiapan ya. Tentu semua, termasuk kita semua menginginkan untuk bisa ikut KKL PPL internasional di Thailand. Dan ini persiapannya cukup mendadak ya, dan sangat-sangat singkat. Tapi alhamdulillah dengan niat yang kuat ya, teman-teman semuanya antusiasnya tinggi, dimudahkan oleh Allah. Kalau bicara persiapan mungkin setiap individu berbeda ya, termasuk saya pribadi dengan kawan-kawan di sekitar ini beda. Kalau saya pribadi persiapannya cukup mengorbankan sesuatu. Jadi karena waktunya mepet, informasinya pada waktu itu juga cukup singkat, maka tentu persiapannya juga mau gak mau harus ada yang dikorbankan. Pada waktu itu alhamdulillah disupport sama keluarga dan saya juga menjual barang pribadi saya. Apa tuh? Pada waktu itu saya punya motor Vespa, salah satu kesayangan saya, dan saya menjual Vespa tersebut. Ya niatnya untuk bisa membantu untuk proses PPL KKL di sana nanti itu. Oke, Masya Allah. Berarti mengorbankan suatu barang yang sangat berharga gitu ya kan? Karena kalau nggak dijual kayaknya bakal kurang. Nggak jajan sebenarnya. Kalau kakak sendiri gimana nih? Kalau aku juga sama kayak Harun, tapi nggak ngejual barang. Aku tuh, kalau aku tuh lebih ngedadak juga sama. Pertama tuh kayak iseng-iseng aja cerita gitu ke orang tua kalau ini tuh ada PPL KKL kayak gini diceritain harganya gini segala macam. Dan alhamdulillah enggak di luar ekspektasi gitu jawabannya. Ya ikut. Umi emang ada gini segala macam materinya. Ada, alhamdulillah. Masya Allah itu kayak udah langsung hubungi Harun, aku pengen ikut gini masih keterima enggak ya? Pengen banget gitu. Terus ya udah coba ceritain aja ke Petomi kalau emang bener pengen mah
apa yang jadi tujuannya gitu. Terus alhamdulillah cerita ke Pak Tommy diterima. Terus kalau persiapan dari mental itu tuh emang optimis dulu aja. Walaupun kita gimana ya kebayangnya luar negeri gitu loh, takut gitu, rasa takut ya ada gitu. Ya udah gimana nanti di sono serahin aja sama Allah gitu. Optimis gitu. Kalau Kak Hasbinya gimana nih? Berbicara persiapan ya. Persiapan, betul. Memang kita tuh tahu informasi ini mendadak juga. Berarti kan persiapan pun dikatakan tidak matang ya tidak matang. Saya sih modal satu. Cuma saya modal nekat dan mental. Itu modal dasar saya. Karena secara jujur ya, material ketika di awal bisa dikatakan saya bener-bener gak kebayang bisa ada uang bekal buat ke sana. Tapi atas izin Allah dengan niat yang baik, suatu ketika gini, saya pribadi sama Harun, Ya. ceritanya gini. Aku gimana kak? Ketika kita pulang kuliah ceritanya, pulang malam ya, malam pukul 9 lah kalau nggak salah tuh waktu Indonesia Barat. Nah, kita ngopi-ngopi kecil lah, ngopi-ngopi santai ya gitu-gitu, mampirlah di salah satu tempat makan ini ya bakso itulah kaki lima lah pokoknya. Nah situ kita iseng berbicara, Run, ke luar negeri enak nih kayaknya gitu. Betul. Iseng gitu. Dari iseng. Sampai kita memikirkan bagaimana bisa punya dana sebesar itu untuk ikut. Sampai kalkulasi kan bagaimana rinciannya, buat jajannya gimana, buat paspor segala macam gimana. Karena terus terang ya kita bener-bener di angka 0 pada saat itu. Dengan waktu itu. Dan dengan basic modal yang tadi nekat itu, mental intinya. Nah ngobrol-ngobrol singkat cerita sama Harun, gua sama Harun kan. Ketika itu ya udah bismillah. Nanti kita les bahasa Inggris. Ini serius. Kita les bahasa Inggris. Karena apa? Untuk modal ketika di sana minimal kita tahu hey, yes, no, oke, itu itu modal dasar. Oke. Ketika udah singkat cerita, alhamdulillah bisa pembekalan juga sama Bapak Dekan segala macam. Allah mempermudah. Intinya Allah mempermudah. Bagaimana niat kita baik, bagaimana Allah tahu niat kita ke depannya. Allah tahulah segalanya. Karena jelaskan dalam Quran juga, karena bakal ada kemudahan gitu ya. Yes. Buat kita kalau kesahnya, alhamdulillah. Lancar ya. Lancar alhamdulillah. Jadi kalau bekal bahasa Inggris itu sangat dipergunakan ya? Betul sekali, sangat betul. Sedikit spoiler aja ya. Jadi pada waktu itu yang disampaikan Kak Hasbi tadi, kita memang gak ada persiapan sama sekali. Makanya sempat kepikiran les bahasa Inggris dulu. Sampai kita udah feeling untuk mau ke dosen ya. Beberapa dosen yang mau kita belajar. Dan sedikit-sedikit juga Kak Hasbi yang lain juga mempersiapkan secara otodidak. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Kisah cerita kakak ini bagaimana nih? Kamera. Pertama untuk hari kita Agista teman kita. Oh iya. Sebetulnya kita 5 sekawan lagi berhalangan Regista sedang sakit. Ketua kita. Nah, untuk cerita ini soalnya dari gua tahu nih, dulu gua tahu ya. Biasanya kayak oke. Kalau dari gua sih itu kan awal diajakin ke Hasbi itu pertama. Pertama itu Bing, kayaknya enak nih buat PPL ke luar negeri. Jangan nih kita. Jangan nih kita. Ayo lihat gitu. Duit coba. Untuk duit gampang. Nih dia bilang duit gampang. Ayo kita tahu kan tadi kayak gimana. Habis itu ada kayak apa sih sampai kerjaan juga. Itu persiapannya mah ya udah kayak persiapan pada umumnya lah. Ya. Sebenarnya like, alhamdulillah sih kalau bahasa Inggris gitu kan bisa dikit-dikit. Faster. Dan lu guru bahasa Inggris soalnya. Ya. Asisten bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris luar biasa ini. Kan gini Kak, kalau kita berada di lingkungan yang baru pasti adaptasinya sangat dibutuhkan banget gitu.
Nah, bagaimana kakaknya bisa beradaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda, apalagi di negara lain gitu? Nah, gimana nih kakak bisa beradaptasi dengan orang-orang yang berada di Thailand sana? Dari aku pribadi ya, nggak terlalu kaget kalau beradaptasi. Mungkin aku kan ke tempat Chairong, Provinsi Narathiwat, yaitu di Thailand ya. Itu tuh nggak terlalu kaget dari segi makanannya aja sih. Kalau budaya dan kesehariannya itu sama. Bahkan kan ekspektasinya apa ya, yang terbayang tuh Thailand tuh ya udah kepada pakai kerudung putih-putih gitu. Pas datang ke sana, Masya Allah ternyata berkerudung, agamis banget lingkungannya, dan pribadi juga merasanya nggak terlalu takut, merasanya malah aman gitu. Adaptasinya alhamdulillah mudah banget gitu. Iya, karena emang dilihat dari lingkungan agamis banget gitu. Terus kalau emang soal makanan itu yang susahnya, itu lebih makanannya tuh kebanyakan yang masam-masam, masam banget. Asam. Iya asem. Oh ya masam. Karena apa ya, pribadi juga punya penyakit asam lambung. Itu tuh satu Maggi kan, itu dipanggilnya Maggi di sana. Maggi aja kalau setiap mau masak Maggi itu harus ditambahin gula sampai 3 sendok. Yang bener-bener asam banget mie-nya, karena nggak kuat, karena kan kadang sarapan tuh pakai mie gitu kan enaknya ya, terus ditambahin gula. Itu sih dari segi makanannya. Dari segi makanannya kurang lebih bisa beradaptasinya. Harus nunggu 2 minggu, sekitar 2 minggu. Oke, wait, dari Kak. Ya, kalau kita adaptasi sih, kalau saya pribadi kan memang nggak kaget karena dari kecil memang sering merantau ya dulunya, jadi ke tempat-tempat yang berbeda, jadi nggak kaget dengan situasi kondisi yang baru. Cuman betul tadi di sana itu mungkin yang belum terbiasa makanannya. Kalau kultur di sana, lingkungan di sana, kebetulan kita di Thailand Selatan yang notabene-nya Muslim. Alhamdulillah di sana ibadahnya bagus, lingkungannya juga bagus gitu kan, Islami gitu. Jadinya kitanya juga komunikasi dengan warga sekitar juga lancar gitu. Alhamdulillah enggak. Malah kita senang di sana gitu kan. Cuman dari segi makanan yang belum terbiasa. Jujur sampai hari terakhir pun kita masih belum bisa menerima makanan. Kadang malah masih milih-milih. Karena memang lidah di sana dengan lidah di sini beda. Gitu. Itu sih paling di segi makanannya aja. Overall semuanya aman. Alhamdulillah. Kabeng. nih. Menurut kalau memang gua sih kayaknya nggak terlalu kaget mungkin ya. Nah, karena kan pernah ke luar negeri juga, masih kecil kan juga udah ke sana. Oh, udah keliling-keliling lah ya, keliling dunia ya. Baru mana terus sekali kan. Ternyata tuh kagetnya tuh kayak di ini loh, kayak bahasanya tuh. Ya, Kenapa kok bisa Melayu? Itu mungkin belum dikasih tahu dari awal lagi. Kenapa bisa yang nggak dijelas sama presiden, sama presiden enggak ya? Melayunya beda. Lainnya beda, Melayunya Kelantan. beda. Kelantan, Lebih Melayang ke O. Kelantan. Jadi dari segi bahasa aja sih dikaget. Malayanya gimana Malayanya? Iya, Melayunya gimana nih? Kan identik sama Melayu tuh. Gimana bahasa Melayu, boleh dong dicontohin? Contoh. Malaysia saya biasanya. Kopi nih. Ya dia juga kan harusnya bukan ya. Kayak misalkan nanya ini punya siapa? Kopio nih. Kopio. Iya. Melayunya beda. Melayunya ya bukan, juga dia mah buke gitu. Bukan, harusnya dia buke. Jadi agak kurang nyambung. Tapi Melayu Kelantan. Kalau tempat saya kan emang udah sebenarnya Malaysia, tapi udah bebat ini tidur lagi. Jadinya ada beberapa orang dia pakai bahasa Malaysia lebih banyak di sebelum dibandingkan bahasa asing dan lain. Berbeda bahasanya sama bahasa Malaysia ya. Kak Hasbi, bagaimana nih? Berbicara adaptasi tadi ya. Tentu setiap budaya pasti tidak mungkin sama persis gitu ya. Betul ya Kabeng. Ya. Pasti ada sedikit banyaknya itu suatu perbedaan. Walaupun tadi saya setuju dengan teman-teman saya berbicara sedikit tidak kaget. Jujur saya pribadi ketika di sana sampai di sana mendarat kan kita di Malaysia dulu ya. Di Malaysia
Jadi inget. Ya kita Kaget. Kita beta kata. nah ketika di Malaysia, ketika di Malaysia tuh disebar, dibagi sekolah-sekolah. Nah kebetulan yang berbeda ini cuma Abeng, dia dipisah sendiri. Ya, jauh. Di sekolah apa kan? Baitul Ulama ya? Baitul Ulama. Baitul Ulama lah, dia bergabung dengan para ulama. Amin. Nah, dari mulai situ kan budaya kita sudah berbeda dari segi bahasa. Kita sudah mulai, iya apaan sih kok beda gitu kan. Nggak kayak bahasa kita sehari-hari. Nah, ketika sampai di Malaysia, di Thailand Selatan tepatnya ya, di Narathiwat Thailand Selatan, provinsinya Narathiwat. Nah, singkat cerita lah kita sampai di sana, dikumpulin dulu tuh di satu tempat di pondok pesantren kalau nggak salah ya. Darussalam. Nah di situ budaya mereka memperkenalkan. Itu keren banget. Kita kayak orang spesial. Gila sih itu. Internasional. Kayak ada Inggris tuh berasa raja Inggris. Betul. Ratu Inggris. Kita datang Dia ada di sini guys. sebagai kayak pangeran gitu ya. Serius. Disambut dengan sangat meriah. Ribuan. Nggak expect lah begitu ya. Jumlahnya ribuan. Kayak Ini kan cuma kayak PPL kakeknya. Ya. Iya padahal. kayak gue merasa anjir gue perwakilan Indonesia gitu. Gitu kan. Gue perwakilan Indonesia ini. Wah keren banget sih itu, maksudnya keren lah dari budaya mereka, menghormatinya gimana itu. Salut lah sama budaya di sana. Adapun dari segi makanan ya, yang tadi teman-teman katakan, seminggu 2 minggu lidah masih menolak. Nah, udah 2 minggu ke sono apa aja dilabas. Kan? Ya, betul. Sempet sampai naik berat badan gitu. Ya lu naik tuh turun. Begitu sih. Dan Kak, apa saja nih pengalaman menarik yang Kakak dapat selama di sana? Pasti kan ada tuh pengalaman yang menariknya atau cerita-cerita yang bisa diceritakan. Dari siapa dulu? Boleh. Yang paling terkesan tuh pas Hasbi di Malaysia pas sekolah. Harun juga. Jadi ceritanya tuh, jadi kan gua nih main ke tempatnya mereka nih. Itu kan kira-kira jaraknya 2 jam. 2 jam. Itu bawa naik motor. Mobil sejalan lah. Jauh banget berarti ya. Oh my God. Kita tuh pakai kereta emang udah effort banget gitu. Malah kayak effort begini. Punya mobil ya. Terus habis itu mereka bilang ya udah deh, kan mereka ada mobil gitu, jadi mereka nih bener nih kayak benerin mobil gitu ya. Benerin mobil lah, mobil tua. Ada mobil rongsok kebetulan. Sama dia ini sama dia. Nah pas itu jadi tuh kepala sekolah itu kalau Gus tuh bilang jangan malam-malam banget pulangnya. Akhirnya tuh pulangnya sampai jam berapa tuh kemarin? Pokoknya malam lah. 12 ya. 12-an lah. Jam 12 itu baru sampai di penerbangan gua aja Kak. Ada singkat cerita dia tuh dimulai berdua nih, kenapa kok bisa nganterin Amir kelas? Gitu bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris mereka nya kan lewat. Gila bahasa Inggris dan saya baru mulai pakai nih. Dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Ini ngomong apa? Lu kata bilang ada dulu katanya ngapa lu nganterin itu lah. Tapi bisa dimau. Enggak, maksudnya begini loh, kita udah effort banget nganterin lu. Beli bensin. Kita beli bensin. Nyampe sana diomelin, gimana coba bayang perasaan lu? Kenalan dari gua kan. Terus ada lagi nih ketua nih. Bakar kayaknya masih membekas nih sampai sekarang nih. Gua jatuh. Abang jatuh guys. Posisi kita lagi perpanjang visa itu 2 kloter. Abang kloter kedua, pas kita lagi bisa jatuh abangnya. Pokoknya ada luka di sini nih. Siap juga ada nih. Menarik banget ya itu pengalamannya. Ini lagi ngomong lah gitu ya. Bisa ya. Itu aja sih apa yang masakan. Paling sama teman-teman dari Indonesia dia. Teman-teman dari Indonesia sendiri juga lumayan baik lah. Itu aja sih. Kak Hasbi gimana nih? Kesan yang sangat membekas gitu.
kalau kesan yang sangat membekas tuh sebenarnya semua pesan tuh di sana membekas. Semuanya kayak bahkan kita sampai hampir melupakan Indonesia gitu. Enggak. Tapi enggak. Jadi awal-awal tuh kayak di sono tuh kayak apa namanya? Pengen cepet-cepet pulang awal tuh. Awalnya. Pengen cepet-cepet pulang. Nggak betah gitu. Iya awal gak betah karena masih adaptasi pengen cepet-cepet pulang. Tapi ke sono enggak pengen pulang. Bener kamu. Enggak pengen pulang. Iya, karena baik-baik. Hidup lah di situ, hidup lah. Bisa hidup. Ya kesannya ini aja sih. Kita dengan modal seadanya, dengan biaya hidup yang kita nggak punya juga. Apa maksudnya? Keuangan kita juga terbatas kan di sana ya. Tapi yang bikin berkesan tuh orang-orang di sana sangat welcome, memberi kita, sangat welcome, menerima kita, mengapresiasi kita dengan kebaikan-kebaikan mereka. Kayak contoh hari ini makan di rumah saya ya. Nanti malam di sini ya. Nanti di sini ya. Nah itu Sampai kita bingung jadwalnya. nah, ada satu ketika bentrok. Pernah bentrok bagi 2 ya. Udah, Harun di sini, gua di sini. Oke, siap. Itu sangat berkesan. Artinya orang-orang di sana tuh sangat welcome. Sangat berkesan. Bahkan ketika diantar pulang pun satu kampung nganterin. Itu sangat berkesan. Satu kampung nganterin, Kampung ngasih hadiah ya. ngasih hadiah, nganterin satu kampung, nangis satu kampung ketika perpisahan. Sampai habis Asbi juga nangis sih sebenarnya. Nangis saya, Kita juga nangis. nangis. Gak nangis siapa? Gak ada. Nangis itu sangat berkesan banget sih. Kayak ngerasa dihargai aja gitu. Kita tuh mau balas tuh susah gitu kan. Ya. Kita lewat video call sebenarnya. Banget susah. Berkesan banget sih. Nih menurut Kak Harun gimana? Ya tadi sebagian disampaikan juga sama Kak Asbi. Kalau saya sih salah satunya ada. Jadi di tempat saya ya sama Asbi, kedatangan kita itu ternyata adalah terakhir kalinya ada salah satu sosok guru sepuh di sana, dan kita masih mendapatkan kesempatan bisa ketemu sama beliau. Itu salah satu guru sepuh tertua bahkan pertama di sekolah itu. Jadi sekolah kami itu beda-beda. Kalau kami itu sekolahnya usianya udah lebih tua, mungkin lebih tua daripada yang lain. Ada yang baru kayak punya Kaumu, ya ada yang nyusul kayak Makabeng. Kita paling tua. Ada salah satu guru yang usianya udah tua, rajin ke masjid. Kebetulan kita juga sering ketemu di masjid. Dan ternyata itu adalah terakhir kalinya beliau hidup gitu ya. Dan kita masih bisa ketemu. Betul. Itu suatu keberkahan yang luar biasa dan gak akan pernah terlupakan. Sampai Kasbi pun sampai kaget, shock gitu kan. Karena kita biasanya di masjid, habis selesai sholat ngaji gitu kan, ngobrol, tiba-tiba beliau nggak ada. Kita kaget gitu kan, sampai nganterin ke makam. Alhamdulillah itu salah satunya. Ke sholat juga. Iya, ke sholat juga. Banyak faedahnya dah pokoknya. Kita juga sampai sekarang nih masih getar nih gitu. Mungkin Kasbi juga getar kali ya, karena kita sangat-sangat merasa kehilangan gitu kan. Beliau orang yang paling kita cintai juga, dan semua sana menghormati beliau gitu. Itu salah satu. Sisa-sisanya sih ya yang paling berkesan, kebetulan banget kita kesana itu musim durian. Jadi full selama kita di sana itu full durian, montong, musangking. Nanti videonya di sini. Pokoknya itu yang paling berkesan banget, karena mungkin setiap waktu berbeda. Kita kebetulan pas musim durian, akhirnya kita puas di sana. Itu Suatu apa namanya? Keberuntungan banget. pesta durian. Apa gotong-gotong durian gitu. Iya. Gotong-gotong durian kayak cocok lah jadi juragan durian gitu. Era itu sih. Itu paling sih. Ya, kalau sisanya sih udah banyak. Iya. Gimana sih? Nah menurut Kak? Oke, kalau dari saya pribadi pengalaman yang paling menarik gitu ya, yaitu bisa satu rumah dengan guru bahasa Inggris, yang dimana beliau cuma bisa ngucapin bahasa Inggris tanpa bisa bahasa Melayu. Itu bener-bener iya tadi kan nggak diucapin ya, yang susahnya itu adaptasi sama dia, bukan dengan masyarakat yang di sini ya. Bahkan kan pribadi juga emang kurang lancar dalam bahasa Inggris. Banyak kayak kesalahpahaman kayak soal habis mandi, kan banyak bingung gitu ya kalau mau ngucapin dia ngomongnya apa nih bahasa Inggris, intinya itu kamu udah belum nih
Terus jawabnya apa? Masa aku kamar mandi harus searching dulu baru apa sih, bingung banget pokoknya. Tapi dengan itu tuh oh ini jawabannya ini. Terus segala kalau pembacaan kayak setrikaan iron, kata dia iron. Pokoknya sama dia tuh kan dia dari Filipina. Terus pengucapan bahasa Inggris tuh bener-bener bagus lah ya gitu. Nah, dari profesional. Nah, itu tuh yang sangat menarik kenal dari teacher. Kita juga alhamdulillah bisa kenal. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan beliau tuh benar-benar orang yang merantau, tekadnya kuat banget. Dia tuh kayak kata kita mah kayak dipesan gitu. Misalkan guru yang bahasa Inggris dari Filipina tuh siapa yang mau siap ke sini. Nah, dia alhamdulillahnya satu rumah kita bertiga. Dan alhamdulillahnya juga aku terbantu oleh Kakak Regista. Kak Regista kan lancar dalam bahasa Inggris ya. Kak, kalau aku pengen ini ngomongnya apa? Kamu ngomong ini. Oh, teacher ini. Oh, oke gitu. Masak apa? Ya, tapi alhamdulillahnya ada banyak lah gitu kata yang aku tahu. Oh, ternyata pengucapannya kayak gini. Pengucapannya harus kayak gini gitu. Terus kayak buat teman-teman tuh pokoknya yang punya keahlian bahasa Inggris pokoknya kebantu banget dengan mengikuti PPL KKN di sini di Thailand. Itu modal awal nggak sih, modal berharga awal. itu. Tapi sayangnya Kak Regisma nggak hadir ya kan, bisa. Kak, apa nih kegiatan yang biasanya dilakukan dalam program PPL dan KKL di Thailand? Apa saja jenis-jenisnya? Jenis-jenis program yang kakak lakukan di sana? Hampir gak jauh beda ya, sama dengan biasa pada umumnya di Indonesia, mengajar. KKL juga kita bersosialisasi dengan masyarakat, membantu masyarakat. Mungkin yang berbedanya mungkin kita di sana itu memang mereka itu membutuhkan yang bisa ini ya, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Di sana tuh memang dibutuhkan banget bahasa Inggris. Sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian juga dibutuhkan juga yang bisa khotib. Ya, nah kayak Kak Hasbi. Saya panggil khotib tuh gitu kan. Jadi beberapa terutama sih yang bahasa Inggris ya. Jadi mereka tuh orang Thailand sana memang sangat membutuhkan yang bisa memperbaiki dan bisa membentuk anak-anak di sana itu bisa speak English. Itu sih. Sisanya kita adain acara sama seperti pada umumnya di sana. Itu teman-teman bisa tambahin. Bahasa. Oke, selain itu juga kita kayak menghadiri acara-acara pernikahan. Itu tuh banyak banget yang yang mengundang kita untuk mengikuti acara pernikahan. Bahasanya itu apa sih? Bahasa Sundanya pernikahan tuh apa? Papio. Lupa, astagfirullah. Terus ada program kegiatan tapi dari salah satu sekolahannya juga itu ada Sampan Games ya. Jadi kalau programnya ya, jadi kalau di sana itu salah satu programnya itu kita ada kayak studi banding juga sih ke tempat-tempat lain, kampus-kampus lain. Terus betul. Ya, terus kita juga diajak juga ke tempat-tempat yang bersejarah atau kayak tempat-tempat ya wisata, salah satu programnya. Jadi sebenarnya tuh bonus ya. Sebetulnya kita tuh tidak berdiri sendiri di sana. Kita di bawah naungan yang namanya Dinas Pendidikan Thailand dan Badan Alumni. Ya. Nah, kita jadi semua kegiatan kita mengikuti, bukan kita yang membuat. Kan pada umumnya Kita yang buat KKN atau KKL di Indonesia ini kita yang buat skemanya bagaimana, kita yang membuat programnya bagaimana. Untuk di sana bahasa Indonesia yang jamaahnya nggak tahu Pak. saya 2 kali betul. 3 kali atau 4 kali. Tapi it's okay, mereka menerima. Artinya ya perbedaan itu ya toleransi sana luar biasa. Khutbah memakai bahasa Indonesia yang baku dengan mereka nggak ngerti, cuman kayak iya Tapi mereka minta lagi. nah, tapi mereka minta lagi Sampai rutin jadwal kita ya. Coba banget menggunakan bahasa Indonesia. Ya, secara tidak langsung kita memperkenalkan bahasa Indonesia ke negara Baik dan benar. Gajah Putih.
Aku juga ada ini sih Kak, program kayak inisiatif pribadi sih. Aku dengan Kak Regista bikin kayak akun, bikin konten 3 bahasa. Itu bareng teacher yang Bethlehem itu. Teacher Bethlehem kalau aku bagian bahasa Arab, Kak Regista bahasa Thailand, kalau teacher Bethlehem bahasa Inggris. Itu tuh kayak sapaan good morning, sobaul khair, swadi toncau gitu. Kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kata-kata kosakata yang sapaan gitu, masih mendasar. Itu berapa lama? Itu kita 2 kali bikin konten. Dan itu juga programnya mau ke akhir-akhir mau pulang. Jadi cuma 2 kali. Nah, soal mengajar tadi itu memang dipencar-pencar di beberapa sekolah tuh Kak? Betul. Betul. Jadi gini, teman-teman juga nanti di sana itu misalkan satu kampus itu bisa kemungkinan nggak sama, dipisah, bisa digabung dengan yang lain. Kebetulan pada waktu itu kita ada sekitar 80 sekolah, bahkan hampir ya 80, 70 apa 75 ya segitu. Ya kurang lebih segitu. Sekitar 70 atau 80 sekolah yang seharusnya per kelompok itu 5 orang, per sekolah 5 orang. Akan tetapi pada hari-hari terakhir pihak dinas pendidikan Thailand tuh ternyata mendapatkan list sekolah yang baru. Jadi sekolah-sekolah di sana tuh minta pengen juga nih ada yang dari Indonesia bisa ngajar di tempat mereka. Akhirnya maksimal 2 orang. Makanya di kampus kita ya ada 1 orang yang terpisah sendiri. Kalau Kak Regis dengan Kak Umu, saya dengan Kak Hasbi, Abeng sendiri. Itu yang membuat sebenarnya momen pertama kali yang bikin, jujur ya, saya gak pernah nangis sama Abeng. Tapi pada waktu itu saya nangis karena dia sendiri gitu kan. Gimana gitu rasanya pisah sama teman Sejelek sendiri? apapun Abeng ya masih temen gua gitu. Kalau dibilang jangan gitu. Ada jadi kita Permainan nih. Jadi kita sempat mau nangis ya karena kita nanti pas di sana itu dikumpulin di Malaysia dulu, di perbatasan ada namanya di pojok gitu kan. Keluar nama Abeng, nama Alur. Berikut sekolahnya. Pas ngeliat Abeng sendiri, jujur ya saya pribadi tuh kayak aduh kasihan gitu kan. Kalau soalnya kita 4 bulan loh, 3 bulan itu nggak sebentar gitu kan. Ditambah takutnya nggak ada temen gitu kan. Hidup nggak nih orang ya, kalau gitu. Dan kita Hidup siapa di situ? tapi alhamdulillah ternyata ya tadi kebetulan Kak Regis di Sampan Wijaya, saya di Sukansar dan di Baitul Ulama itu kalau saya dengan Kak Regis dan Kak Umu itu jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekitar 20 menitan. 15 menit. Tapi kalau saya dengan Kak Abeng ini cukup jauh, itu mungkin kurang lebih tadi ya 2 jam sampai sejam. Itu lumayan jauh karena dekat perbatasan Malaysia. Itu beda-beda di tempat ini ya. Di sana. Tingkatan sekolahnya? Kalau tingkatan sekolahnya mungkin setiap sekolah juga beda-beda. Kebetulan kalau saya dengan Kasbi itu SD, SMP, SMA. Itu ada Apa namanya? Pratum, Matium, Sama Anuban. Anuban. Anuban dulu. Anuban TK, Pratom, SD, Matium, SMA. Kalau saya sama Kasbi kebetulan hampir merasakan semuanya sih, kecuali Anuban ya, karena pada waktu itu udah ada yang baru. SMP, SMA kita ngajar di SMP, SMA. Kalau aku ngajar di Pratom itu usia 8 sampai 9 tahunan. Itu tuh seminggu ngajar 6 kelas. Dan mengajar juga hanya 40 menit. Itu tuh yang dalam kesulitan kita. Kita kan kalau mengajar 1 jam ya biasanya ya. Kalau di sini biasanya rata-rata 1 jam. Itu 40 menit pakai ice breaking, pakai lagu-lagu, terus buat narik perhatian itu susah banget 40 menit kayak ngejar-ngejar waktu. Karena mereka tuh materi dalam 1 hari tuh banyak banget. Sampai tasnya tuh berat banget. Jadi ya gitu. Kak Abeng tuh Pratom ya? SD. Abeng SD ya? SD dari kelas 1 sampai 6 lah di sini ya. Itu ngajarnya kayak sama. Kalau Lebih banyak aja. Ada materi ya, Matt. Nah tadi programnya kakak bilang sama aja ya sama yang ada di Indonesia. kalau aku itu lupa ada satu lagi. Jadi aku di situ kayak ngelatih Melatih futsal. Karena punya ini. Basic. Ini enggak sih sebenarnya. Iya. Iya, jadi
Emang karena guru laki-laki di situ cuma sedikit. Kalau cuma satu, pas saya datang itu cuma satu doang, guru laki-laki. Lantar tuh, Laki-laki angka. jadi datang nomor 2 lah. Berarti sangat dibutuhkan lah ya. Sangat dibutuhkan. Tapi sekarang tuh ditelepon. Bisa dipanggil ya. Ustaz Adnan. Apakah ada nih Kak perbedaan program PPL di luar negeri sama di dalam negeri? PPL dan KKL-nya. Kalau berbicara perbedaan ya, yang namanya kita sudah berbeda budaya gitu, pasti ada namanya perbedaan. PPL di Indonesia dengan kurikulum di Indonesia, dengan PPL di Thailand dengan kurikulum yang mereka punya. Dari segi waktu, kayak misalkan di Indonesia itu pada umumnya 2 jam pelajaran kita mengajar, artinya 1 jam 60 menit lah, itu sampai 60 menit. Kalau di sana kan kita hanya diberi waktu 45 menit dengan materi yang harus bisa tersampaikan dengan bahasa yang mereka sulit. Itu kesulitan kami. Dengan adanya perbedaan bahasa, sehingga mau nggak mau kita pakai apa, visual ya. Ya, semua kita gunakan. Semua gitu. Pokoknya totalitas banget ya pokoknya, semua media juga sampai mau bilang bersih aja harus bawa sapu gini-gini. Dia tahu itu bersih. Perbedaan. Itu beda. Mungkin visualnya di sana lebih main kita, daya apa, gimana caranya murid paham dengan keperbedaan yang kita miliki satu sama lain. Itu perbedaannya sangat. Awalnya kita capek ya. Capek banget. Karena jujur Gila ya, sih. kita mikir materinya apa, kemudian mikir juga cara nyampeinnya gimana. Yang ketiga kita mikir juga bahasa mereka itu harus kita hafalin juga. Kayak misalkan perkenalan nama, Sawadika, Pomcenai, Harun gitu, kayak perkenalkan nama saya Harun gitu kan. Siapa lu? Pomcu Nai Hasbi Nakap. Terus juga kayak kita nyapa itu kan ada bahasa mereka kayak Sebadimai, apa kabar gitu kan. Itu kita juga harus menghafali itu, karena kalau enggak mereka cukup kesulitan. Minimal ada satu bahasa dari mereka kita sebut supaya mereka bisa lebih paham. Jadi cukup lumayan menguras tenaga sebenarnya tuh. Tapi alhamdulillah itu menjadikan kita tambah semangat sih. Betul. Karena buat pribadi juga gitu kan. Jadi motivasi tersendiri lah. Itu perbedaannya dari segi penyampaiannya gitu. Praktek sih trampesnya. Mungkin dari Abing berbeda Bang di Islam. Kalau dari gua sih ya, pertama kan di hari pertama itu kan kayak ada ibaratnya trial gitu, apa sih namanya? Trial, percobaan. Ada bahan percobaan. Bukan gitu. Sebenarnya saya bandikus ya, Pak. Kayak di apa ya, kayak buat pelatihan untuk hari pertama itu seperti apa. Jadi kita kan cuma enggak tuh di training lah ibaratnya. Training. Kan. Jadi 2 hari itu, ya 2 hari itu di sana itu kayak training gitu. Jadi kita kan saya kan ngajarin bahasa Inggris nih. Jadi saya ngeliatin juga tuh kayak guru di sana tuh ngajarinnya pakai bahasa apa. Ternyata saya sama sekolah itu diwajibkan pakai bahasa Inggris. Oh, yang ada tuh ya nggak bisa banget sebenarnya. Cuman it's or no gitu sudah. Ya itu aja sih. Jadi nggak ada bahasa mana terlalu ambil pakai. Beda. Dan kira-kira apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi selama berada di sana? Pasti ada dong tantangannya, kendalanya. Jadi apa yang mau nyampein? Semua sih. Boleh, iya. Sebenarnya jujur ya, ini teman-teman juga harus paham, pasti tantangan juga pasti ada. Jangankan tantangan dari eksternal, internal pasti ada. Internal itu bukan pribadi doang ya. Satu kelompok itu masuk internal loh. Antara saya dengan Kak Hasbi itu tantangannya ada. Apa itu? Ya kita harus bagi jadwal. Kadang kita harus saling mengalah. Harus ya yang bisa harus sama-sama saling bisa memahamin lah, itu tantangannya. Karena kalau nggak bisa saling memahamin, jujur ya, nggak akan satu frekuensi. Nanti programnya nggak jalan. Yang ada saling ego. Saya sempet sama Kak Hasbi ada satu hal tuh yang bikin cekcok, tapi alhamdulillah nggak berlarut. Itu cuman ya selintas aja, kita udah normal lagi. Itu bisa saling memahami, itu tantangannya.
Kalau enggak ya cukup repot sih. Kalau saya sih itu sih lebih ke bisa saling memahami aja. Bisa bogolok gitu ya. Iya bisa beneran. Karena jujur itu muncul bukan karena dendam atau apa ya, tapi karena mungkin kecapean. Kasbi dengan saya capek, tapi alhamdulillah capek kita terbayar dengan ya warga-warga itu banyak yang ngasih, banyak yang ngajak, jadi kita happy. Ya itulah tantangan. Artinya Karena mereka berdua nih lagi ribut ceritanya. nggak sempat. Jadi ketika sempat banyak cekcoknya tuh kita turun ya. Akhirnya gua cerita ke abeng, beng Sharon gini. Ternyata bukan perempuan aja loh ya betul cerita, karena kan itu di negeri orang kan, kita ke siapa lagi mau cerita ke mau nelpon mama kan malu gitu ya. Masalah ini nggak apa lagi Pak. Akhirnya ya sering berjalannya waktu sampai tiba di Indonesia ya kita jadi damai lagi dengan ya udah, itu jadi tantangan aja gitu. Itu tantangan berat, jujur itu tantangan berat, paling terberat. Sisanya mah Kita mengerti satu sama lain itu menurunkan ego. Betul, sangat berat. contoh kecil ya, ada satu pelajaran yang mungkin di Kasbi kurang begitu menguasai. Saya juga satu pelajaran lain kurang menguasai. Itu kadang kalau mau ego, pengen ngambil yang enak aja, yang dikuasai aja. Tapi permasalahannya, kedua-duanya itu harus berjalan normal gitu loh. Gimana caranya ya? Ya udah akhirnya sempet cekcok, tapi kita nurunin semuanya, akhirnya ngobrol. Udahlah kata Asbi, udahlah lu kan bisa, dan kebetulan juga Kasbi proper dalam hal ini. Udah deh, malah saya bagian bahasa Melayu, Qurannya Kasbi. Udah, akhirnya normal, sampai akhir kita selesai. Itu sih, makanya harus bisa saling memahamin. Ya. Maafan dong, Pak. Udah dong. Itu sih, mungkin dari kamu ada yang lain. Kalau dari aku sih dari segi kegiatan pembelajaran ya, kayak kegiatan mengajar pembelajarannya kayak apa, siswanya yang terlalu banyak. Di sana tuh dalam satu kelas tuh bisa 40 sampai 45 siswa dalam satu kelas. Jadi kan kayak kurang kepegang dikit aja kan, bahkan kalau kayak TK tuh bisanya 1 orang atau enggak 5 orang, 10 orang itu kan, itu juga udah kayak agak sulit ya. Itu tuh yang bikin tantangan berat. Karena susah banget mengatur 45 orang dengan kita sendiri gitu. Terus dengan keterbatasan bahasa gitu. Nah di situ tuh agak lumayan harus ini banget berusaha gitu. Nah dengan adanya ruangannya tuh kayak terbuka, kurang tertutup. Jadi kan suara kita tuh kayak keluar, udah kurang terdengar gitu. Tapi mereka alhamdulillahnya semangat, menghargai gitu. Itu sih kalau tantangan menurut saya yang paling berat. Oke, baik. Ada lagi Kak? Gini, berbicara tantangan ya. Tantangan ketika di sana tuh yang paling berkesan tuh kita biasanya kan di Indonesia tuh liar, Beng ya. Liar dalam artian, Beng OTW kesini gas, malam-malam gas. Nah ketika di sono tuh kita terbatas. Jam 10 malam cut, nggak boleh keluar sama sekali. Nanti itu kan kita gabut, bete kan gitu ya. Itu tantangan juga. Ada suatu ketika ceritanya kita diajak jalan-jalan ke Pantai Naratiwat. Kalau pada saat itu kita dipersilahkan, saya diminta tolong sih tepatnya untuk mengendarai mobil bermobil. Nah, gak lama kemudian di jalan raya ada polisi begini. Polisi apa ini? Polisi Ini polisi begini. Saya kira kan suruh cepet ya. Jadi nggak tahu, saya suruh berhenti, saya gas aja kan. Gas suruh berhenti lu. Bahasa kita gitu kali ya, panik dong. Waduh, negara orang gua ditilang lagi. Nanti ada kayak gini. Hilang Berkesan banget sih. Gila kan ditilang di negara orang, SIM kagak punya, di Indonesia juga punya. Di negara orang disita paspor. Cuman kebetulan orang terdekat kita memang orang yang orang besar, jadi kita alhamdulillah terbantu. Ya, dua kali ya. Sama askar, tentara juga. Tentara kita pernah lucunya gini. Ketika di sana kan ada yang namanya askar ya, tentara. Kalau di Indonesia tentara, TNI lah, kalau di sana askar.
banyak sekali askar di sana. Pokoknya kita dikasih amanah tuh, pokoknya kalau ada askar, pokoknya lu diem aja jadi pura-pura bisu gitu. Karena kalau mereka tahu kita ngomong bahasa kita, pasti kita dipermasalahkan. Berarti Dari mana nih? Gitu. Pokoknya kita lagi bawa mobil kan. ya. Jadi orang ganggu kok. Jadi guys di sana itu teman-teman buat yang nanti ke sana juga perlu sedikit menguasai kosakata atau percakapan Thailand, minimal nyapa sawadikap walaupun satu kalimat penting, karena kalau enggak ya mau nggak mau harus diem, kalau nggak diem cukup dipertanyakan, takutnya repot gitu. Itu sih di sana tantangannya ya, bahasanya nggak cuma Inggris, ya, bahasa Thailandnya juga sedikit-sedikit lah, nikno itu sedikit-sedikit. Oke, makasih banyak Kak. Nah, apa nih tips saran untuk mahasiswa yang tertarik mengikuti program PPL dan KKL di luar negeri? Atau motivasinya untuk mereka yang berminat mengikuti PPL dan KKL di luar negeri? Sepertinya teman-teman masing-masing harus menyampaikan ya, karena ini mungkin berbeda perspektifnya. Saya juga ingin menyampaikan. Saya ngawalin dulu ya, mungkin nanti teman-teman sendiri. Buat teman-teman yang mau mengikuti ke sana, saya support penuh 200% karena cukup memberikan kesan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan sama kita semuanya, bahwasanya Kasbi juga menyampaikan dari perkopian kecil yang kita sama sekali nggak kepikiran ada duitnya, nggak kepikiran bisa apa ya gitu ya, maksudnya bahasa Inggris juga nggak ada, tapi dari niat itu alhamdulillah dimudahkan. Jadi jangan pernah takut gitu kan, yang penting niat ada, jalan ada, itu udah pasti. Sempet kita itu sebulan lagi, kalau nggak salah sebulan lagi apa 2 bulan lagi, sampai kita kalkulasiin kita harus nabung per hari 200.000, kalau enggak nggak nyampe target per hari. Jadi aja kita bingung, pendapatan nggak ada ya kan, Asbi ngajar juga nggak sebegitu banyak gitu kan, saya juga sama gitu kan, sampai akhirnya wah ini kalau secara logika manusia, hitung-hitungan manusia itu nggak nyampe. Tapi alhamdulillah dengan kita niat, izin Allah, Kak Abeng yang bisa dibilang persiapannya juga ya kalau bisawab, kita yang ngurus gitu, saya yang ngurus paspor segala lain orang, tapi niatnya ada ya. Jadi tapi niatnya ada, benar-benar ada, karena pada waktu itu sama Kasbi diajak, dia benar-benar ada. Kalau dibilang nyiapin mah kurang nyiapin sebenarnya, saya yang nyiapin gitu kan. Kaum bisa dibilang ya teman-teman, kaum itu terkenal, kalau saya pribadi ya mengenal kaum dari mulai semester 1, termasuk orang yang takut sebenarnya. Iya. Ketika jadi panitia LDKM, panitia di kampus, itu paling khawatir sama anggota-anggotanya, takut sakit lah, takut apalah gitu kan. Tapi di luar nalar kita, ternyata kamu pergi ke sana. Bayangin, seorang diri loh, bayangin. Itu yang saya juga kaget gitu. Makanya ketika kamu pengen bilang ke saya juga bilang, ini serius kamu beneran? Bener, mau. Coba izin dulu sama orang tua. Alhamdulillah, jadi jalan juga. Jadi jangan pernah takut. Kita dukung penuh untuk teman-teman bisa ikut ke sana, karena pengalamannya sangat-sangat beda. Apalagi yang belum pernah keluar negeri, termasuk kayak pribadi saya ya, itu sangat-sangat berkesan gitu kan. Kemudian untuk masalah uang tadi juga pokoknya niat aja, tapi dibarengi dengan ikhtiar ya. Kayak Kak Hasbi udah niat tabung, alhamdulillah ada gitu kan. Gitu. Terus kemudian juga tipsnya juga yang lainnya ya, persiapkan segi bahasanya gitu ya, persiapan juga apa yang mau kita berikan ke sana gitu kan, sharing sama kakak kelasnya. Saya juga sempat sharing sama yang sebelumnya gitu kan, itu yang akan membantu teman-teman nanti ketika PPL KKL di sana. Itu sih teman-teman menyampaikan. Kamu? Iya. Oke, kalau pesan untuk nanti calon-calon PPL KKN selanjutnya gitu, ya tadi yang pertama ya persiapkan bahasa Inggrisnya. Kayak dari pribadi aku mah dimohon gitu, pokoknya dimohon banget nih yang punya keahlian ataupun yang nggak punya, maksudnya kayak apalagi yang punya gitu, berusaha untuk bisa ikut lah gitu, karena di sana tuh benar-benar membutuhkan yang bisa bahasa Inggris. Termasuk pas aku mendengar guru yang maju kayak apel gitu ya, kayak ada jadwalnya, setiap guru tuh
dia maju ke depan. Ngucapin kita kan how are you gitu, dia how are you gitu. Kayak aku dan Kak, kak kok kayak gini ya? Kataku, oh ini yang jadi salah satu alasan orang-orang Thailand tuh membutuhkan orang-orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris gitu. Karena kayak gini, dia tuh kayak pengucapannya ngambang gitu, kayak kurang mantep. Kalau kita kan ya how are you masih bisa. Dan teacher Bethlehem juga mengakui kalau emang lidah dari orang Thailand tuh rada kurang ngentek gitu ya bahasanya, kata kita mah ngentek gitu. Kalau itu tuh kayak ngambang gitu. Pas bilang how are you, hah apa ini, kataku kok kayak gini ya gitu tuh. Terus ya pokoknya itu tuh pesan dari aku tuh, pokoknya yang punya keahlian skill bahasa Inggris harus meleksi gitu tuh, harus ikut gitu. Nah dan terus persiapkan mental, betul tuh yang kata Kak Harun tadi. Aku dan Kak Regisa tuh tipe-tipe orang yang nggak bisa keluar Kak, maksudnya orang rumahan gitu, orang rumahan. Tapi Kak Regisa emang udah biasa keluar ya, termasuk aku orang rumahan gitu. Tapi emang kayak ada jalannya aja setiap itu tuh. Dan dengan adanya dukungan dari orang tua, semuanya itu bisa. Itu tuh doa yang benar-benar harus dikuatin. Ya doa juga ya. Oke. Intinya jangan takut, modal nekat, yakin sama Allah, niat baik, insya Allah Allah permudah itu gitu. Dan tadi pembekalan yang lain sudah disampaikan saya rasa oleh kaum Kak Harun dari segi bahasa dan lain sebagainya. Intinya yakin, pasti bisa, Allah permudah, simple kan. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mau PPL ke Thailand, oh gimana nih, jangan. Kalian pasti bisa gitu. Sholat. Jangan tinggalin sholat berarti ya. Benar. Itu baik kemudahan dari sholat itu. Benar. Oh iya, satu deh, izin orang tua itu penting ya. Jadi itu yang salah satu benar-benar bisa ngebantu banget kita untuk dipermudah, itu salah satunya orang tua. Kayak saya rasa semuanya juga pada komunikasi dengan orang tua, termasuk saya pribadi. Alhamdulillah dari situ tanpa kita terpikirkan ya jalan gitu, mudah, benar-benar mudah. Kita kayak bawa barang jalan, udah sampai sana happy berbagi, Nggak berasa KKL PPL, berasa liburan. Berasa ya serius Asli berasa liburan. Katakan itu Gak ada beban. berempat doang dong. Berasa liburan asli. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan berpikir nanti di sana gimana ya, sakit gimana. Jujur, kita punya salah satu tim namanya Kak Regista. Kalau teman-teman tahu kondisi kurang baik, harus check up, harus bawa obat, harus bawa ini. Betul. Tapi selama 3 bulan 4 bulan di sana hidup, bahkan berkembang, bahkan alhamdulillah pipinya makin aktif, tebal. malah sehat, malah sering banget posting di dalam itu yang kita tidak duga. Apalagi nanti di sana gimana? Di sana kita digaji, jangan takut ya, kita digaji sama pihak di sana. Gajinya berapa? Teman-teman Cukup lah buat makan, buat cukup, lebih dari cukup. Cuma digaji, ditanggung dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah takut. Kata Kasbi, niat, tekad, gaskeun. Kalian adalah orang-orang pilihan. Ya, Betul. ditunggu selanjutnya. Let's 2. Berarti selagi ada niat, insya Allah segalanya Betul, dipermudah ya betul. kan. Walaupun nekat gitu. Nekat. Kita dikatakan nekat. Modal nekat doang. Betul, nekat. Jalan-jalan modal itu. Makasih banyak ya Kak ya. Oke teman-teman, kita udah mendengarkan nih kisah perjalanan dan bagaimana pengalaman kakak-kakak yang di sini mengikuti program PPL dan KKL di luar negeri. Pastinya banyak nih teman-teman yang pengen banget seperti kakak-kakak yang ada di sini kan. Nah, jadi gunanya tadi adalah yang penting kita harus mendalami lagi bahasa Inggris, harus nekat. Kalau kita ada niat, insya Allah segalanya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat terus untuk kalian. Selagi kalian menginginkan itu, maka gapailah segala mimpi kalian. Jadi cukup sekian podcast kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.